Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Kajian Sosial. Kita masih membahas buku dari Slavoj Žižek yang berjudul Panik. Sekarang kita akan memasuki bagian keempat. Bagian keempat ini judulnya nyaris atau mungkin bahkan sama dengan apa yang terjadi dengan kondisi di negara kita hari ini. Judulnya adalah Kenapa kita terus-terusan merasa lelah? Žižek membukanya dengan sebuah kalimat bagi kawan-kawan medis, bagi dokter dan tenaga perawat yang sebagian besar gugur dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan bagi teman-teman yang masih mampu bertahan, semoga semua teman-teman nakes diberikan kekuatan. You are our heroes now. Oke, saya bacakan kalimatnya ya. Ketika seorang pekerja medis sangat lelah karena bekerja lembur, ketika seorang pengasuh kelelahan dengan tuntutan kerja yang menekan, dan mereka semua lelah dengan cara yang berbeda dari kelelahan orang-orang yang didorong oleh obsesi memajukan karir. Karena kelelahan mereka ini didorong oleh keadaan dan kondisi yang ada di luar kendali mereka. Epidemi virus corona menghadapkan kita pada dua sosok berlawanan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka para staf medis dan perawat yang terlalu banyak bekerja sampai kelelahan, dan mereka yang tak bisa melakukan apa-apa karena dipaksa atau secara sukarela mengurung diri di rumah. Žižek menyebut ini dengan kondisi masyarakat yang kalut atau burnout society. Apa itu masyarakat yang kalut? Itu adalah kondisi dari masyarakat yang didorong oleh permintaan untuk bertahan dan tak boleh gagal, serta ambisi efisiensi. Kita semua menjadi peneguh dan pengorbanan pada saat yang sama. Lalu memasuki pusaran demarkasi, eksploitasi diri dan kegagalan. Ketika produksi jadi imaterial, semua orang sudah memiliki alat produksinya sendiri. Sistem neoliberal tak lagi jadi sistem kelas dalam arti yang sebenarnya. Hari ini setiap orang adalah seorang buruh auto-eksploitasi di perusahaannya sendiri. Orang-orang menjadi tuan dan budak sekaligus. Bahkan perjuangan telah berubah menjadi perjuangan batin melawan diri sendiri. Jadi dalam dunia modern ini, kita mendapatkan dua divisi kerja baru, yaitu pekerja yang bebas, self-employed, yang memang dia bekerja atas dasar panggilan dia sendiri dan mengerjakan sesuatu yang memang itu menjadi keinginan dari dirinya. Dalam hal ini, seorang tersebut menganggap bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari bersenang-senang. Work is pleasure. Lalu bagian yang kedua adalah pekerja yang mengeksploitasi diri sendiri atau self-exploited. Dia melakukan pekerjaan karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan. Ini adalah satu-satunya pekerjaan atau satu-satunya tempat bekerja yang menerima dia. Maka dari itu mau tidak mau dia harus melakukan pekerjaan itu meskipun sebenarnya dia tidak suka. Tapi karena himpitan ekonomi maka itu adalah satu-satunya jalan yang harus dia lakukan. Dan sayangnya kondisi yang kedua ini sebagian besar ada di lingkungan kita. Atau mungkin bahkan itu adalah kita sendiri. Kemudian Žižek di sini mengutip apa yang disampaikan oleh Byung-Chul Han. Ada 3 kelompok pekerjaan yang menyiratkan mode spesifik kelelahan dan bekerja melampaui batas. Yang pertama, pekerjaan lini perakitan yang benar-benar melemahkan karena aktivitasnya selalu berulang terus-menerus. Žižek memberikan contoh bagaimana pabrik-pabrik ponsel atau pabrik-pabrik motor, lalu seorang bekerja dengan tugas memasang baut, dia akan memasang baut setiap hari. Bahkan setiap bulan, setiap tahun, seperti itu terus. Lalu yang kedua, bekerja mengenai perawatan manusia yang begitu melelahkan, karena mereka diharapkan harus selalu memunculkan empati terhadap objek pekerjaan mereka. Misal, perawat, dokter, lalu caregiver. Caregiver itu pengasuh ya, jadi pengasuh orang tua di rumah, atau mungkin kalau kalian mempekerjakan seorang untuk mengasuh bayi, nah itu disebut dengan caregiver. Lalu yang ketiga adalah orang-orang
yang dituntut untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih melelahkan. Misal, memasarkan atau mengemas suatu produk untuk merayu orang agar membelinya. Bahkan jika secara pribadi orang itu tak peduli produk tersebut, atau bahkan sangat membenci produk tersebut. Tapi karena tuntutan dari pekerjaan mau tidak mau dia harus melakukannya. Divisi kelas dan pembagian pekerjaan yang seperti itu tadi terus memperoleh dimensi baru dalam kepanikan virus corona. Tentu kita semua tahu bahwa pemerintah menganjurkan kita untuk bekerja dari rumah, dalam isolasi yang aman. Tetapi kelompok mana yang bisa melakukan ini? Hanya para intelektual dan manajer yang masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka di rumah, mengajar via Zoom, lalu melakukan rapat dengan klien via teleconference. Sehingga bahkan ketika mereka di karantina, pekerjaan mereka berlangsung atau tetap berjalan dengan lancar. Tentu itu berbeda dengan kawan-kawan kita yang bekerja di sektor-sektor informal, atau bahkan sektor formal, tapi yang bagian level yang paling dasar, bagian pelayanan, bagian produksi. Oleh karena itu, saya pikir pemerintah harus bisa memberikan solusi yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi pandemi ini dan memberikan solusi bagi bidang ekonomi dan juga bidang kesehatan. Kita lanjut ke bagian kelima, menuju badai sempurna di Eropa. Meski judul ini mungkin sudah tidak relevan ya ketika kita kemarin nonton Euro itu, sebagian besar negara Eropa sudah memperbolehkan orang-orang untuk menonton di stadion. Meskipun pasca dari stadion ada laporan bahwa terjadi peningkatan orang-orang yang kembali terjangkit COVID-19. Karena Zizek berasal dari Slovenia, maka dia hanya memotret kondisi yang ada di Eropa. Menurut Zizek, ada 3 hal yang sangat menghantui Eropa pada waktu itu untuk menghadapi kesiapan dalam menghadapi pandemi. Yang pertama adalah kesiapan layanan kesehatan. Lalu yang kedua, dampak ekonomi, karena sebagian besar dari negara ini bergantung pada impor dan ekspor. Lalu yang ketiga, ini menurut Zizek adalah salah satu faktor yang rentan untuk membawa distribusi virus, yaitu badai pengungsi yang berasal dari konflik di Suriah, di mana kekerasan antara Turki dan rezim Assad di Suriah kemudian menghasilkan jutaan pengungsi yang mereka adalah hasil dari eksploitasi politik kepentingan atas 2 kelompok tersebut. Di sini Zizek menggarisbawahi bahwa pentingnya kepedulian orang-orang Eropa terhadap para imigran. Maka sangat penting semua toleransi dan solidaritas terhadap para pengungsi yang datang. Ini sebagai perwujudan dari slogan para kebanyakan orang-orang Eropa mengenai humanitarianisme dan kemurahan hati. Dan Zizek mengatakan bahwa penyebab dari penderitaan negara yang lebih miskin adalah hasil dari rasisme dan penjajahan Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus bertanggung jawab, setidaknya mampu untuk membantu pengungsi-pengungsi ini agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Lanjut ke bagian 6. Selamat datang di gurun viral. Virus ideologis lain dan jauh lebih bermanfaat akan menyebar dan mudah-mudahan menulari kita. Apa itu? Itu adalah virus pemikiran masyarakat alternatif. Masyarakat di luar negara bangsa, masyarakat yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk solidaritas dan kerjasama global. Kita semua tahu dan pasti mengalami juga di negara ini bahwa penyebaran epidemi virus corona juga telah memicu epidemi besar virus ideologis yang berbaring di masyarakat kita. Berita palsu, teori konspirasi, dan ledakan rasisme. Zizek memberikan contoh dalam beberapa film-film Hollywood, ada sebuah potensi utopis yang mungkin hanya menjadi keinginan atau kesadaran oleh sebagian kecil dari diri kita saat ini, yaitu mengenai
kesadaran global. Dalam beberapa film Hollywood misalnya, ada sebuah bencana kosmik seperti asteroid yang mengancam kehidupan di bumi, atau virus yang memusnahkan umat manusia, atau misal kayak senjata pemusnah massal. Kemudian peristiwa-peristiwa tersebut melahirkan solidaritas global yang memisahkan perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Dan kita semua bekerja bersama untuk bisa menemukan solusi. Dan sebuah fakta yang mungkin agak menyedihkan adalah ternyata kita membutuhkan bencana untuk dapat memikirkan kembali sisi paling mendasar masyarakat di mana kita hidup. Seperti yang ada di bab awal sebelumnya, bahwa mungkin pandemi ini hanyalah sebuah latihan atau sebuah gladi bersih dari apa yang lebih mengancam kita, yaitu sebuah krisis ekologi, krisis lingkungan. Beberapa teman saya menyebut itu dengan terorisme alam. Bagaimana tidak? Perubahan iklim mengancam setidaknya peristiwa-peristiwa seperti kekeringan, gelombang panas, badai mematikan, lalu bagaimana laut Antartika yang dilaporkan akan semakin mencair setelah 5 atau 10 tahun yang akan datang, dan itu mengancam bagian selatan dari Australia dan bagian selatan dari Indonesia. Jika teman-teman berada di pesisir selatan atau bagian selatan dari Indonesia, maka kita harus mulai waspada, atau minimal bagaimana kita bisa memberikan kesadaran terhadap teman-teman kita yang lain untuk bisa menjaga lingkungan. Maka berangkat dari alasan tersebut, kita tentu tidak boleh panik, tapi yang dibutuhkan adalah kerja keras untuk membangun semacam koordinasi global yang efisien. Tentu, epidemi virus ini bisa menjadi pemicu, sebuah trigger bagi kita untuk bisa memperluas interaksi yang paling dasar dengan orang lain. Sebuah interaksi yang melampaui batas-batas lintas negara dan bangsa, dan juga meninggalkan apa yang disebut dengan animisme kapitalis. Apa itu animisme kapitalis? Animisme kapitalis adalah sebuah perlakuan, sebuah fenomena sosial yang memperlakukan pasar atau modal finansial sebagai entitas hidup. Ini cenderung dipraktekkan oleh para pengusaha, investor besar, yang mereka lebih memperhatikan atau lebih khawatir terhadap pasar yang sedang panik daripada orang-orang yang meninggal dan tenaga kesehatan yang semakin kelelahan. Ini semua tentu memerlukan sebuah reorganisasi ekonomi global yang tak lagi bergantung pada mekanisme pasar. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan solidaritas global, bagaimana bisa mewujudkan sebuah ekonomi yang lebih ramah terhadap lingkungan, yang bisa menghindari atau minimal mengurangi aktivitas-aktivitas ekstraksi, aktivitas penebangan hutan, lalu bagaimana kita bisa melakukan konservasi di laut, konservasi di alam. Zizek menyebut ini dengan ekososialisme, yaitu sebuah paradigma berpikir yang mempertimbangkan kelestarian ekologi untuk menciptakan kehidupan yang bisa lebih sustain, lebih berkelanjutan, dan itu semua demi kebaikan masyarakat sosial. Mungkin itu dulu dari saya. Kita sudah sampai ke bagian 7 yang mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin mencuci tangan. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini untuk bisa membagikan pengetahuan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Salam.